Hai guys, welcome back to my channel. Yeay. Nah, jadi kesempatan kali ini gue bakalan nge-publish bagaimana sebenarnya sih dalam kesempatan ini, video kali ini tuh gue hanya untuk ngejelaskan konten YouTube gue itu mengarah kemana. Untuk mengarah kepada how to make something, atau lebih spesifiknya itu untuk cara membuat makanan yang simple, yang kalian itu gampang bikin, yang kalian itu nggak males bikinnya. Oke, nah jadi gini, sebenarnya kenapa gue itu ingin bikin konten yang seperti itu, karena memang basically gue itu adalah ingin jadi chef atau pembisnis makanan, pembisnis restoran atau pembisnis makanan. Ya, pembisnis makanan. Jadi daripada gue tidak memanfaatkan fasilitas sosial media saat ini, lebih baik gue manfaatkannya. Catat, dengan sosial media gue bisa mengedukasikan, memberi bermanfaatan kepada masyarakat tentang bagaimana cara memasak yang gampang, bagaimana cara yang masak yang murah, bagaimana cara yang dan lain-lain. Oke. Jadi sebenarnya konten YouTube gue ini mengarah kepada how to make something, lebih spesifiknya seperti itu. Ya, kenapa konten itu ingin bikin channel YouTube? Karena menurut gue YouTube itu jaringannya luas kemana-mana. Memang kan sosial media, bro. Jadi kenapa gue pengen beralih ke YouTube juga? Karena gue ingin mengedukasikan tentang how to make something juga, gitu. Di sisi lain, banyak banget kan yang pasti menggunakan YouTube. Siapa sih yang nggak kenal YouTube? Siapa sih yang nggak kenal YouTube? Jadi gini, gue dulunya itu ingin banget yang namanya masuk jurusan Tata Boga, SMK. Tapi kenapa gue nggak masuk SMK, nggak masuk jurusan SMK, malah gue jurusan Tata Boga, jurusan administrasi perkantoran? Karena lo tau kan Master Chef. Nah itu kan lo tau nih Chef Juna yang galak. Gue takut pas masuk jurusan Tata Boga, karena yang gue lihat chefnya itu galak. Jadi gue mikir, kayak gue nggak yakin nih masuk Tata Boga, kayak orang guru-guru itu galak. Tapi galak itu sebenarnya ada orientasinya, ada tujuannya, yaitu mendisiplinkan siswanya. Karena apa? Kalau misalnya orang nggak didisiplin, bagaimana caranya untuk memberikan suatu makanan yang berkualitas? Ya. Nah jadi gitu. Sebenarnya kalau misalnya memang gue udah gitu, akhirnya kan gue berniatan kayak gue harus coba deh untuk masuk jurusan perkuliahan, masuk jurusan Tata Boga. Karena hobi gue itu ada di Tata Boga, dan jujur kayak admin aja nih, jujur banget nih gue jujur. Waktu itu gue masuk jurusan SMK administrasi perkantoran, dan kalian mau tahu ujian kompetensi gue, ujian nasional kompetensi gue, kejuruan gue itu jelek banget cuy, jelek sumpah. Malah yang bagusan tuh bahasa Indonesia sama matematika. Administrasi itu gue anjlok, demi apapun gue anjlok. Udahlah deh, udah tuh nggak cocok lo ambil jurusan administrasi. Nah udah tuh, akhirnya gue pas lulus masuk kerja di restoran khas Indonesia. Nah udah kayak gitu, gue mencoba merasakan feel-nya di restoran, yaitu walaupun gaji gak seberapa lah, yang penting gue bisa menghasilkan, bisa menikmati rasa kerja di restoran tuh kayak gimana sih, rasa kerja tuh di dapur tuh, bagian kitchen tuh kayak gimana sih. Dan ternyata oh my god, hari pertama gue kerja itu gue kena pisau cuy. Hari pertama kerja gue kena pisau. Kali kerja di situ tuh jangan megang pisau, maksudnya kayak tidak diperuntukkan untuk megang pisau. Tapi bagian gue di sos itu adalah tempat cuci piring. Nah ada pisau kayak gitu, akhirnya gue nyuci piring. So akhirnya di briefing kalau misalnya gue tuh job desk seperti ini. Sesudah gue terkena pisau, ya kerja gue cuma sampai 2,5 bulan lah ya di sana. Soalnya ada karena memang merasa gak nyaman, karena memang bukan karena gak nyaman tentang sistemnya, tapi karena ya udahlah, pakai pergaulannya lah, pokoknya gitu lah. Akhirnya kayak udah lupakan aja pokoknya soal pergaulan. Akhirnya kayak gue udahlah mikir aja lah. Akhirnya gue kerja di kantoran gak lama juga. Akhirnya pindah ke bagian editor video. Sumpah, apapun gue awalnya tuh administrasi. Pas gue pindah tempat kerjaan yang ini, bagian admin. Cuman lambat laun gue bagian editor video. Dan gue gak punya basic editor video. Akhirnya gue belajar otodidak gue belajar. Ya, you know that. Kalau sambil belajar otodidak tuh kayak semau lu tuh lu ngapain aja juga bisa gitu.
Tapi di balik itu semua, akhirnya gue punya niatan, gue ingin jadi artis. Pokoknya tuh gue mikir itu dulu, gue ingin jadi artis lah. Nah, akhirnya gak kesampean tuh. Gak kesampean. Udah kayak gitu, akhirnya gue dapat pekerjaan editor video, yaitu, dan ternyata gue bagian editor video, dan itu gue belajar otodidak. Kenapa gue tidak memanfaatkan untuk menunjang skill gue, yaitu tujuan gue itu untuk jadi artis, walaupun artis gue nggak kesampean. Akhirnya gue pikir lagi, kalau misalnya gue artis, apa yang gue ingin tampilkan, ya, apa yang gue ingin berikan. Masa ya gue logat kayak gini, personal branding gue kayak gini, ya enggak. Masa kayak apa yang gue ingin berikan. Kembali ke skill, kembali ke potensi diri gue. Kena lo. Ya itu basically gue di bidang masakan. Ya jadi kalau misalnya gue ingin di bidang masak, sebenarnya kayak gue udah pernah tuh awalnya bikin sama teman-teman gue, temenin gue yuk, lo bagian videoin, lo bagian temen gue untuk kayak bikin bagian temen untuk bikin how to make something gitu. Maksudnya kayak temenin gue untuk kayak tampil di kamera. Udah gue rekam, gak jadi cuy, gak jadi. Gue gak pede banget sama gue buat ngedit, filenya hilang. So udah kayak gitu, akhirnya lanjut, kayak gue harus tampil kayak gimana caranya untuk kayak tampil percaya diri, build karakter, membangun karakter kamu. Personal branding itu apa? Nilai orang itu mengenal kamu itu dari apanya. Kalau misalnya adakah, dari kalungnya, dari logat bicaranya, dari Tinton itu yang jago masak itu ya, Tinton itu yang cerewet itu ya. Ya kayak gitu. Nah, akhirnya Tinton itu berusaha untuk kayak pede lah, percaya diri untuk tampil di kamera, yaitu dibantu sama Jessica Effendi. Ya, dia itu adalah selebgram sekaligus YouTuber. Dan akhirnya gue untuk belajar editor, dan gue belajar bagaimana cara untuk percaya diri di depan kamera kayak sekarang saat ini. Dulu tuh gue kaku banget depan kamera. Memang sebelumnya kayak ketika gue ulang lagi kok yang merasa malu banget gitu, kayak aduh kenapa sih gue orang kayak gini banget, jujur banget. Kayak gue mau ngedit, cuman mikir lagi, kok muka gue kayak gini ya, kok gue kayak gini banget ya. Udah deh gue gak usah ngedit deh gitu. Jadinya harus kayak bener-bener harus percaya diri gitu, walaupun lu mau ngomong kayak gimana, kayak yang penting ada nilai positifnya, ya kan. Nah, ya setidaknya lu percaya diri dulu gitu, bangun karakter lu itu seperti apa gitu. Nah udah tuh, akhirnya gue memutuskan untuk bikin akun YouTube yang berorientasikan pada how to make something, atau lebih spesifiknya bikin makanan. Jadi untuk kalian yang ingin request untuk bikinin bakalan gue bikin request kalian, bisa aja kalian tuh DM di Tinton_Wesley, WEASLYE Wesley. Nah jadi kayak gitu. Jadi kedepannya lebih hiperbola gitu kali ya gue kalau misalnya bikin channel YouTube itu harus hiperbola kayaknya deh. Gak hiperbola bukannya Tinton namanya kayaknya deh. Nah kayak gitu, yang penting nilai-nilai yang gue sampaikan tentang how to make something itu bisa masuk ke kalian, bisa kalian tuh terapkan. Oke, untuk saat ini sekian aja. Yang penting kalian tuh udah tahu sebenarnya akun YouTube gue itu mengarah pada how to make something, spesifiknya itu ke how to make something. Oke, jadi ya gue harus buka kacamata deh. Thank you for watching our videos, dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, karena like dan komen itu gratis. Tinggal klik. Boom. Oke. Thank you for watching, dan see you. Bye.